Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Rusdi Sang Mantan Waria. Pada sore hari ini Rusdi akan berbagi cerita tentang kisah masa lalu Rusdi, tentang kehidupan Rusdi waktu sekolah. Ya teman-teman, ikutilah perjalanan kali ini. Rusdi mau bercerita. Ya, baik teman-teman, dulu pernah Rusdi pergi dari kampung, yaitu kabur. Nah teman-teman, dulu pernah kabur, janjinya sama orang tua, pernah ngomong juga mau kerja gitu. Tetapi ternyata Rusdi bukannya kerja gitu, tetapi emang diajak temen dibawa ke Jakarta. Sementara Rusdi belum pernah namanya ke Jakarta. Nah udah itu nyampe di Jakarta, Rusdi itu ditinggalin begitu saja gitu. Tempatnya di daerah Jakarta Pusat kalau nggak salah, Cempaka Putih. Di situ dulu akan ada lampu merah, di situ Rusdi ngamen gitu. Nah udah itu dulu juga sebenarnya belum pernah namanya ngamen, belum tahu ngamen itu seperti apa, itu nggak tahu. Setelah di dipelajarin, dikasih tahu sama temen di situ gitu, orang situnya gitu. Jadi Rusdi ngikut-ngikut lah buat makan sehari-hari Rusdi gitu. Oh iya Bang, Ya, saya boleh nanya Bang ya. ya. Abang itu waktu di masa pergi itu, abang itu pamit atau enggak sama orang tua? Nah, kalau untuk pamitan itu udah udah pernah, tapi waktu belum berangkat sih sebenarnya gitu. Jadi pas waktunya berangkat itu saya kabur gitu. Sebenarnya orang tua nggak ngizinin gitu. Jadi Ya, sayanya kabur. ya terus dari situ Bang Rusdi ini sesudah lulus sekolah apa emang masih masa-masa sekolah? Sesudah lulus sekolah. Sesudah lulus sekolah. Iya, Mas sesudah. Rusdi ini sekolahnya SD apa SMP apa Saya SMA? tamatan SD. 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 Nah, udah itu saya yaitu cuman belum pengalaman pergi kemana-mana. Iya Bang. Jadi Bang Rusdi ini ya, apa namanya ngamen di Jakarta Pusat di Cempaka Putih ya? Iya, di Ya, Cempaka di Putih. Cempaka Putih. Bang Rusdi ini Iya. itu apa namanya kira-kira Bang Rusdi ini berpakaian kayak mana? Saya berpakaian perempuan. Berpakaian perempuan. Karena di situ tuh mayoritas kayak Rusdi gitu pada pakaian perempuan Pakai gitu. pakaian perempuan. Iya, gitu. Emang dari dulu dari sekolah juga seneng saya berpakaian perempuan Iya Bang. gitu. Cuman nyolong-nyolong Itu sayanya. waktu sekolah, waktu sekolah Bang Rusdi ini berpakaian laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Berpakaian Iya, laki-laki. cuman kadang-kadang sayanya kalau lagi pulang itu saya ngumpet-ngumpet, sayanya berpakaian perempuan gitu. Itu kira-kira di ini di di Jakarta
di Cempaka Putih Iya. itu kira-kira berapa bulan atau berapa tahun? Saya selama di Cempaka Putih itu eh, ada sekitar 7 bulan doang, 7 bulan. karena di situ sering saya kena razia, ya kan gitu. Nah udah itu eh, seringlah kena apa namanya, diperlakukan yang nggak sewajar gitu. Kadang ya maafnya ngomong ya sama petugas Pol PP kalau dulu kan gitu. Nah udah itu setelah itu dibawa, ya kan, udah itu dilepasin gitu. Nggak kayak sekarang. Kalau model sekarang kan mungkin dibina lah gitu. Kalau dulu nggak ada dibina. Setelah ditangkap udah itu didata, ya udah dilepasin begitu saja Terus gitu. apa namanya, ditangkap, Mm-mm. terus didata, Iya, udah itu lepasin. dilepasin. Sehingga saya ya udah terpaksa saya tinggal di kolong, ya kan, gitu. Di Cempaka Putih ya terpaksa saya eh, ngamen lagi. Kadang ya dapat Rusdi itu perlakuan sama anak pang gitu, yang enggak inilah gitu, yang enggak enak gitu. Ya kan, kena eh, dibully-bully juga di situ, ya kan. Ya itu. Nah, udah itu uh, Rusdi ngumpulin uang waktu itu, ya kan, sedikit sedikit. Nah, udah itu diajaklah temen lagi dari Cempaka Putih itu, udah ayo kita ke ini aja yuk, ke Cilegon, kata dia. Nah, udah itu enak nyari duit di Cilegon. Saya kan asli orang Cilegonnya gitu, ya kan. Kalau mau ngamen mah enak, ayo katanya. Ya udah terpaksa saya diajaklah ke Cilegon gitu, sehingga sekian tahun saya tinggal di kota Cilegon gitu, sampai saya bikin KTP di Cilegon gitu. Dari itu saya nggak pernah pulang, nggak nginget orang tua itu. Itulah, ya kan, entah kena apa saya itu bener-bener nggak inget sama sekali sama orang tua, ya kan gitu, sehingga saya lupa akan orang tua. Jadi itu nggak apa namanya, nggak pernah yang namanya berkomunikasi Nggak sama sekali. sama orang, apa namanya, sama tetangga, sama Enggak, teman-teman enggak Bang ada. Rusdi yang di sekitar kampung Bang Rusdi, di kampung Bang Rusdi. Enggak ada. Enggak ada komunikasi, putus gitu. Nah, udah itu waktu itu zamannya Covid, pernah saya pulang sekali karena saya pernah ngelihat di Facebook itu, di Facebook teman saya. Nah, udah itu mungkin ini Facebooknya adik saya gitu, ya kan, sehingga saya buka, ya kan, Facebook itu. Kok di situ ada ibu gitu, ibu lagi cedera, ya kan, di sini, ya kan, jatuh, ya kan, gitu. Nah, udah itu dari itu langsung saya inget, langsung pulang sayanya gitu. Waktu itu saya cuman megang duit cuman 200.000, gimana caranya saya harus pulang ke Lampung gitu, karena saya nggak megang duit, habis-habisan begitu saja, ya kan gitu. Itu pun hasil dari eh, ngerongsok gitu di Cilegon. Jadi Bang Rusdi selama pulang itu berapa bulan di rumah, di kampung? Saya cuman ada nggak nyampe 1 minggu. Setelah ibu udah kering ini lukanya, ya kan gitu, udah itu saya pergi lagi gitu, saya pergi lagi. Jadi ibu diurusin sama kakak yang pertama gitu. Nah udah itu saya waktu itu pamitan, ya kan, sebenarnya nggak boleh sama orang tua gitu, bener nggak boleh sama orang tua. Nah dari itu saya pergi gitu, nggak Memaksakan diri. memaksakan diri, nggak ngomong-ngomong gitu, ya kan. Sehingga saya sampai berapa tahun, sekian tahun lagi saya nggak ada kontak lagi di situ, sama sekali nggak ada kontekan lagi gitu. Jadi
alhamdulillah Bang ya, apa namanya sekarang Bang Rusdi udah ada di kampung. Jadi menurut Bang Rusdi, dari hati kecil Bang Rusdi, gimana kira-kira di Lampung, di kampung sendiri? Nah, saya alhamdulillah sangat bersyukur saya bertemu dengan Pak Azril Detik Asa itu ya kan ya. Saya sangat berterima kasih, beribu-ribu terima kasih saya itu dari lubuk yang paling dalam itu saya sangat berterima kasih, sangat beruntung, sangat bersyukur sehingga saya bisa pulang, bisa apa namanya bertemu keluarga lagi, kumpul bersama keluarga lagi itu Jadi sangat senang. jadi Iya. Bang Rusdi di kampung, Bang Rusdi kira-kira nyaman nggak? Saya sangat nyaman di kampung, Sangat senang ya? sangat senang. Apalagi ya di sini ibu udah tua, bapak udah tua. Terus siapa lagi ya kan yang mau bantu ya kan? Udah susah ya kan? Jauh dari anak ya kan ya. Yang lain udah pada keluarga semua. Eh, Cuman Rusdi kan di sini kan yang belum, kasihan orang tua kalau istilahnya nggak dari Rusdi yang ngurusin siapa lagi itu jadi ya Rusdi sangat seneng tinggal di rumah itu Nyaman Bang Rusdi ya? nyaman, nggak apa namanya nggak ada paksaan, Nggak ada keterpaksaan nih Bang nggak ya? ada nggak ada keterpaksaan. Pak Asril apa namanya nyuruh saya pulang itu nggak ada keterpaksaan, nggak ada, emang dari hati nurani saya saking kepengennya pulang, mungkin itu udah petunjuk yang maha kuasa sehingga saya harus pulang gitu Ya syukur alhamdulillah Bang ya. ya. Akhirnya Abang sudah bisa berkumpul bareng sama keluarga, Iya, sama orang tua. sama orang tua gitu. Bahkan istilahnya bisa bergaul bersama lingkungan. Ya, ya saya sangat bersyukur ya kan bergaul sama lingkungan meskipun emang ya kan sampai sekarang ini pun masih ada selentang-senting bully-bully ya kan gitu kan, omongan gini 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 gini, tapi insya Allah saya apa namanya akan apa namanya menerima ya kan, menerima saya nggak apa-apa, saya istilahnya mungkin emang udah jalannya kayak gitu ya kan gitu. Jadi saya ya emang harus menerima kenyataan itu apapun yang terjadi gitu ya. Baik teman-teman, itulah sedikit perbincangan Rusdi sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana mensupport Rusdi. Jadi apa yang Rusdi lakuin seperti di kampung ini, mudah-mudahan teman-teman saya kepengen seperti Rusdi, kumpul bareng sama keluarga. Itulah harapan Rusdi. Baik teman-teman, itulah perjalanan Rusdi kali ini. Jangan lupa teman-teman subscribe Rusdi, like Rusdi, share sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.